عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله على توفيقه وهدايته، والشكر له على إحسانه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وجلاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk senantiasa melakukan introspeksi terhadap diri kita. Hal ini seperti terdapat dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Perintah untuk bertakwa berarti perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa bermakna sebagai menjunjung dan mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya yang nyata atau tersembunyi, serta mensyiarkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan bertakwa, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka. Al-Quran menegaskan sebagai berikut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Jika kita cermati, terdapat 3 keterangan waktu pada ayat di atas sebagai bentuk introspeksi terhadap diri. Ketiga keterangan waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu sekarang, yaitu wal tanzur. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Yang kedua, waktu yang telah lalu, yaitu qaddamat. Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu. Dan yang ketiga, masa depan, yaitu lighadin. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jika dirangkai menjadi satu, maka introspeksi diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surah Al-Hasyr ayat 18. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah introspeksi diri. Dalam istilah bahasa Arab disebutkan juga dengan istilah muhasabah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah yang merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dengan muhasabah, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah pula, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari ini kita akan lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian memuhasabah atau introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Muhasabah bisa dilakukan setiap saat. Seseorang bisa melakukan muhasabah kapan saja tanpa harus menunggu momentum tertentu. Ia bisa dilakukan sebelum beramal dengan mengevaluasi niat dan amalan yang akan dikerjakan, apakah sesuai syariat atau tidak.
Muhasabah juga bisa dilakukan saat beramal. Apakah niat kita masih lurus dan amalan kita tidak melenceng? Muhasabah juga bisa dilakukan setelah beramal. Adakah niat kita yang bergeser ketika dipuji atau dicela? Atau bisa juga kita mengevaluasi apakah amalan kita sesuai tuntunan syariat atau tidak. Jadi muhasabah dapat dilakukan sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Muhasabah juga dapat dilakukan harian, pekanan, bulanan, atau tahunan. Semakin akurat muhasabah kita, maka kita semakin optimal. Maka semakin optimal perkembangan amal kita di hari kemudian. Jika muhasabah kita asal-asalan, maka jelas perubahan yang akan dilakukan. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita dengan sangat detail dan akurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walau sekecil atom, niscaya dia akan melihat dan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan walau juga sekecil atom, niscaya dia juga akan melihat dan mendapatkan balasannya pula. Jamaah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tak melakukan muhasabah terhadap dirinya bisa jadi akan selalu mengulang-ulang kesalahan yang terjadi. Bisa juga prestasi dan kebaikannya tidak pernah maju dan berkembang. Hal demikian karena dia tidak pernah tahu kesalahan dirinya. Selain itu, ia juga tidak sadar akan prestasi dan kebaikannya. Pepatah menyebutkan, barang siapa yang harinya sama saja, maka dia telah lalai. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia terlaknat. Dan barang siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Manusia yang tak mau melakukan muhasabah, maka dia dapat dikategorikan sebagai manusia sombong. Apa sebabnya? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna, sehingga dia merasa tidak perlu melakukan introspeksi. Ia merasa selalu baik, merasa benar, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati tiap hati orang sombong dan yang sewenang-wenang. Jamaah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah yang dilakukan dengan baik akan dapat meringankan hisab kita pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan jadi ringan bagi orang yang selalu memuhasabah dirinya saat hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat terus melakukan muhasabah terhadap diri sendiri. Dengan muhasabah itu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum binasib taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله
لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله